Dan ternyata multi level yang selama itu kita edarkan untuk kita rekrut downline dan semacamnya ternyata bodong, Mas. Saya masuk kantor polisi di BAP di sana karena penipuan itu rekor. 1,3 M di umur 17 tahun. Nah, gimana cara balikinnya itu, Mas? Sebenarnya kita nggak sedang mengelola bisnis, Mas. Tapi kita sedang mengelola manusia. Halo Sobat Literasi semua, selamat pagi, siang, malam, sore, tergantung kapan Sobat Literasi semua menonton podcast ini. Selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia, persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Bersama saya, Ridwan Suryo, yang akan menemani teman-teman Sobat Literasi semua untuk menggali informasi, pengalaman, serta ilmu yang sangat bermanfaat dari berbagai narasumber yang hadir di podcast kali ini. Nah, untuk episode pada hari ini sangat menarik nih teman-teman semua. Kita akan membahas yaitu usaha kekinian berlimpah cuan. Nah, ini pasti Sobat Literasi semua sudah penasaran nih kalau apa nih yang cuan-cuan ini. Nah, ini temanya udah seru, otomatis narasumbernya juga harus lebih seru dong. Nah, ini kita sudah menghadirkan Mas Bagas Alimpat Panggrahita Purwateksa. Selamat datang, Mas Bagas. Selamat datang, Mas. Ini namanya panjang juga ya, Mas ya. Tadi aku nungguin keplesetnya, Mas. Kok nggak kepleset, ternyata mantap. Iya. Ini saya merasa terhormat loh, Mas. Udah mau datang ke sini nih karena Mas Bagas ini teman-teman adalah salah satu entrepreneur muda yang terkenal di Kota Kediri nih. Wah, kan? Terkenal, Mas. Terkenal dengan usaha snack dan cemilannya nih, Mas. Betul ya, Mas ya? Iya, benar. Oke. Nah, Mas Bagas, minum dulu nggak apa-apa, Mas? Gimana, Mas? Nah, ini mau tanya nih, Mas, terkait latar belakang Mas Bagas, kenapa terjun ke dunia wirausaha nih? Seperti apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau ngomongin soal berbisnis atau berjualan, itu saya mulai itu beneran bukan dari cemilan, Mas. Bukan dari cemilan? Bukan dari cemilan. Loh, dari apa, Mas? Jadi, saya memulai itu betul-betul dari kelas 12. Bukan kelas 12, ding. Usia 12 tahun. Usia 12 tahun? Jadi, usia 12 tahun itu SMP kelas berapa SMP ya? 2 atau 3 ya? Iya, itu masih SMP itu. Jualan apa, Mas, SMP? Nah, waktu itu kita reseller, Mas. Oke, reseller. Jadi, saya reseller produknya macam-macam. Oke. Ada alat sulap juga kita resellerin. Terus mungkin yang terkenal saya dulu reseller Maici keripik. Oh ya, Maici ya, waktu dulu tuh ngehits semua tuh Maici. Nah, itu tahun 2012 usia 12 tahunan, usia 13 tahunan. Nah, kita mulai tuh. Mulai nge-resellerin. Nah, dari reseller kelas 2 SMP kurang lebih ya sampai kelas 1 SMA. Kalau kelas 1 SMA-nya valid. Karena apa? Di kelas 1 SMA, dari yang awalnya reseller, saya mulai masuk ke selanjutnya, MLM, Mas. MLM. Jadi saya pemain multi-level marketing ya. Jadi apapun yang waktu itu ngehits, Mas ikut nih kayaknya. Ikut. Jadi pokok di prospek tentang uang, oke join gitu ya. Sepertinya bisa menghasilkan mobil 2 pintu, oke join gitu ya. Nah, akhirnya di kelas 1 SMA, saya mau nggak mau, karena mungkin keadaan dan juga terkenalnya multi-level kan emang multi-level terkenal banget di tahun-tahun saya kelas 1 SMA waktu itu, saya ikutlah MLM itu. Nah, di MLM itu kita kan kalau pengen dapat uang, kita harus bisa ngomong ya, mau nggak mau. Bisa presentasi orang, bisa prospek orang agar mereka join. Biar dapat downline ya. Upline ngomong kalau kamu pengen dapat passive income, wah ini bahasa-bahasa MLM kan. Jadi kalau pengen dapat active income, kita harus nge-prospek orang agar kita dapat downline. Oke. Downline itu bagi teman-teman yang belum tahu, tim yang ada di bawah kita. Jadi kita harus dapat downline. Itu kalau pengen dapat active income. Kalau pengen dapat passive income, selain merekrut, kita harus bisa mengelola mereka untuk bisa menghasilkan di bawah kita. Iya, betul. Jadi aktifnya dapat, passive income-nya juga dapat. Nah, singkat cerita, itu berjalan cuman sampai kelas 3 SMA tok, dan ternyata multi level yang selama itu kita edarkan untuk kita rekrut downline dan semacamnya ternyata bodong, Mas. Ternyata bodong. Wah,
Nah terus Jadi gimana? luar biasa. Makanya belum ketemu cemilannya di mana toh. Iya belum itu. Nah, makanya Kok udah bodong aja itu mas? jadi sepanjang kelas 1, 2 sampai kelas 3 itu ternyata multi level yang selama itu kita edarkan dapat downline kiri kanan sampai dapat reward dan semacamnya. Ternyata produk yang selama itu edarkan itu bodong. Nggak punya legalitas dan nggak punya macam-macam. Oke. Dan usia waktu itu 16 tahun, ini mungkin rekor ya, masuk ke polisian bukan karena kasus curanmor, bukan karena kasus SIM STNK atau helm atau motor gak standar, itu bukan. Investasi bodong. Karena kasus penipuan. Oh penipuan Iya. maksudnya. Jadi kan usia 16 kan rata-rata teman saya Iya. masuk polisi kan motornya, Iya. helmnya dan macam. Banyak kena tilang lah Kena gitu. tilang. Saya masuk kantor polisi di BAP di sana karena penipuan. Loh. Itu rekor. Nah, itu usia 16 tahun. Nah, setelah itu waktu di BAP di sana kita ketemunya bukan sebagai terdakwanya, tapi kita sebagai korban. Jadi yang sebagai terdakwa adalah upline saya. Jadi semua downline saya itu aman. Jadi nggak sampai ke Nggak kasus sampai hukum, kasus. cuman mau nggak mau kita kan punya beban moral dan moral. Nah moralnya ini ya berarti. Karena kita sudah merekrut mereka. Iya. Nah, karena mereka juga paham sih kalau saya keadaan juga sama-sama seperti mereka. Kita juga sama-sama merekrut dan semuanya. Jadi akhirnya dari downline itu yang saya dapatkan dari multi level itu kita geser mereka ke bisnis saya selanjutnya, yakni money game. Lebih parah lagi malah Lebih mas. mantap. Makanya ini cocok untuk di podcastnya Bank Indonesia. Karena ini mumpung ada saksi, mumpung Iya. ada beneran pelaku dan juga korban. Ya ini buat teman-teman ini karena setahu saya ya money game itu lebih why lagi dibandingkan Why dengan lagi. MLM. Jadi apalagi sekarang kasus money game itu mungkin lebih terpoles dengan judi online ataupun robot ya, robot trading. Iya robot trading. Mereka mungkin kan barusan jebur nih, aku sudah basah kuyup mas waktu itu ya. Jadi Udah tenggelam. udah tenggelam. Nah, tapi itu usia 17 tahun kan dari 16 kita ke 17. 17. Nah, mulai tuh dari downline multi level tak geser semuanya kan, ikut money game. Tak sebutin nama money game-nya nggak apa-apa ya, MMM. Oh ya, oke. Kan Pernah teman-teman dengar. BI mesti mayoritas lah Iya, paham tentang kasus itu. Itu kasus lumayan besar dan saya termasuk bisa dikatakan manajer waktu itu karena berhasil merekrut downline dan jumlahnya lebih dari 100 juta. Dan alias downline yang masuk ke saya waktu itu totalnya 1,3 miliar. 1,3 miliar di umur 17 tahun. Wow, 17 tahun kayaknya rekening saya nggak lebih dari 5 juta. Nah, ini BTW belum masuk ke cemilan lagi loh mas. Masih belum masuk ke Masih cemilan belum ya? lagi. Masih belum ketemu nih. Masih belum ketemu. Kenapa kan? jualan cemilan? Kenapa jualan Oke. cemilan? Nah, di money game itu karena kita merekrut downline dan mereka invest ke saya, ternyata money game itu nggak bisa diakses mas. Jadi websitenya scam. Oh scam ya. 2015 kalau teman-teman cek Google itu banyak korban-korban di MMM itu yang bisa jadi bukan hanya sekedar melarikan diri, tapi ada yang beberapa bunuh diri juga. diri. Karena dikejar investor. Nah, salah satu mereka yang dikejar-kejar investor itulah Bagas Salimban. Mas Bagas berarti dikejar-kejar investor dengan dana yang mungkin yang harus dikembalikan 1,3 M. 1,3 miliar. 1,3 M di umur 17 tahun. Nah. Gimana cara balikinnya itu, Mas? Nah, awalnya kita juga gemeteran, Mas. Karena kan kondisi mau nggak mau, mereka tetap menuntutnya ke kita. Meskipun mereka tahu kalau uangnya bukan kita yang bawa. Iya. Jadi, langkah pertama, ini langkah motivasinya ya. Tapi awalnya ya gemeteran, Mas. Waktu dulu diteror dan semacamnya. Gemeteran lah, pasti. Ya tetap gemeteran. Tapi, mengacu dari pengalaman kita kemarin, ketika mereka yang mungkin dalam keadaan buron atau sekarang sedang ditagih utang, terserah apapun nagihnya, entah debt collector ataupun pinjol, saran pertama adalah kita yang ofensif ke mereka. Jadi jangan sampai kita malah defend ke mereka atau bahkan hilang. Jadi langkah pertama kita adalah mengajak diskusi para investor itu. Oke. Jadi kita kumpulin mereka dalam satu ruangan, terus kita ngomong, beneran ngomong, kita jujur aja kalau kondisi kita
keadaan seperti ini, saya pun juga nggak bawa lari uang kalian, rekening pun mutasi, transfer, bisa dicek, nggak ada satupun yang masuk ke saldo saya. Dari 1,3 miliar, ada beberapa yang sudah mau tahu, dan ada beberapa yang nggak mau tahu. Nah, yang sudah mau tahu, ya sudah, mereka mungkin sudah aman, nggak perlu kita recovery. Tapi mereka yang nggak mau tahu, entah itu karena mereka menginvestasikan karena tanahnya yang tergadaikan atau sertifikat yang masuk ke bank untuk invest ke saya, itu mereka yang nggak mau tahu itu di situ. Ya sudah, akhirnya kita bikinkan grup waktu itu, Mas. Kita bikinkan grup untuk apa? Untuk kita memberikan kabar terupdate. Saya sedang ngapain, kondisi saya sedang ngapain. Nah, disitulah waktu kita mengkondisikan aktivitas saya, ketemulah waktu itu dengan om saya, yang beliau itu punya kumbung jamur tiram. Oke. Ini udah mau masuk ke snacknya ini akhirnya. Jadi tahun 2015 ya, mendekati 2015. Jadi waktu itu posisi juga UNAS juga belum selesai kan, ujian nasional belum selesai kan, jadi kondisinya terpapar dari sekolah, kita dihantam dengan ujian nasional, sama kehidupan kita diuji dengan ujian kehidupan beneran. Iya. Jadi mau nggak mau ya sudah, kita lama-lama terus dari jamur tiram om saya itu beneran kita ya membantu om ya, mulai kumbung jamur tiramnya, kita mulai suplai ke petani atau ke pengepul jamur tiram yang lain, dan dari situlah antara supply dan demand itu beda jauh ternyata di jamur tiram itu. Jadi petani itu ketika dia panen, anggaplah 1 kintal. Kalau ketemu 10 petani, 1 ton, Mas. Per hari. Sedangkan kondisi pasar, entah itu kalau dikirikan pasar grosir, pasar apapun itu ya, mereka pengepul, kapasitasnya itu nggak mungkin lebih dari 1 ton itu. Berarti ada sisa. Ada sisa. Para petani jamur biasanya kalau ada sisa, mereka buang. Buang, Mas? Bukan, makanya disedekahkan, dibagi-bagikan. Entah itu ke tetangganya, ke kerabatnya, dan semacamnya. Nah, dari situ, karena ada sisa, itulah yang tak buat jamur tiram itu, kita buat jadi jamur crispy. Jadi berawal dari itu ya, Mas ya. Dari, kalau bisa aku simpulkan lebih cepat ini, dari permasalahan itu berusaha mencari solusi itu tadi, ketemunya jamur. Nah, dari jamur tiram kita olah jadi jamur crispy. Karena jamur tiramnya kan terbuang kan, tanda kutip ya. Jadi kita olah jadi jamur crispy. Itu 2015 akhir, ya akhirnya sekarang berkembang bukan hanya jamur crispy tok, tapi ada kacang telur, ada keripik pisang, ada makaroni, dan semacamnya. Ini terus banyak ya, Mas ya, ada makaroni, ada apa. Jadi ide bisnis cemilannya itu hanya terpikir, aku mau bisnis jamur aja. Apa ada faktor-faktor lain sih, Mas? Faktornya ya karena ya bisa dibayangkan ya, dengan kondisi jamur tiram yang membludak, petani ngomong ini jamurku dibuang kemana, dipasarkan kemana. Sedangkan pasar itu nggak mau menerima lagi. Karena mereka emang suplainya kebutuhan konsumen memang mungkin 1 kintal mungkin. Tapi kalau ada 1 ton yang disuplai, otomatis kan ada 900 kilo, Mas, yang terbuang. Nah, dari situlah akhirnya mau nggak mau kita bikin jamur crispy-nya. Selain itu, kalau kita jual jamur tiram tok, kapan lunasku gitu ya. Karena selisih dari petani aja, dari petani kita masuk ke pasar, mungkin selisih per kilo kan 2.000-3.000. Tapi kalau kita olah jadi jamur crispy, yang awalnya mungkin per kilo jamur tiram 12-13 ribu, kita olah jadi 100.000 bahkan. Marginnya lebih besar. Dan bisa mengembalikan utang lebih cepat. Oke. Dengan kondisi seperti itu, Mas, waktu memulai bisnis jamur itu tadi, jamur crispy, itu berarti masih ada tekanan-tekanan untuk... Masih mau nggak mau. Itu yang membuat Mas Bagas langsung gimana caranya gitu. Karena ya tadi, kembali ke topik soal masalah selain latar belakang tentang mindset tadi, tentang cara kita bersikap dan berespon, itu ya di situ. Ketika kita mungkin banyak rata-rata pelaku UMKM atau orang-orang yang sepantaran kita di usia waktu itu 18 tahun loh, Mas. 18-19 kan kondisinya mereka disuruh jualan malu.
Oke. Disuruh jualan gengsi, disuruh Iya. jualan nggak pede. Nggak pede, betul. Dan mereka bilang mungkin karena produknya yang bikin nggak pede atau apapun. Saya yakin itu hal-hal yang teknis, tapi yang harus kita bersihin itu non teknisnya. Kalau mereka sudah kondisinya kepepet, mau nggak mau gengsi, malu dan semacamnya ya tetap Iya. bodo amat mas, hajar beli aja. Pasti nganu ya mas ya. Kalau kata orang nih jatuh cinta itu nggak semenakutkan jatuh tempo. Apalagi dipepet kayak gitu, kayak mau nggak mau emang harus terjun. Jadi sebenarnya teman-teman yang ingin berwirausaha nih, posisikan diri kalian berarti senjak nggak nyaman Mas Bagas itu yang dikejar 1,3 miliar itu insya Allah kalian pasti akan lebih berani ya Mas ya. Sebenarnya juga nggak harus punya utang dulu ya. Iya, nggak harus Untuk punya punya utang itu. dulu. Tapi yang penting kan mempres diri kalian. Oke, ini sangat menarik teman-teman Sobat Literasi. Untuk segmen yang kali ini kita cukupkan. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya setelah berikut ini. Halo Sobat Literasi semua, kita lanjut ke segmen yang selanjutnya yang ini lebih seru lagi. Kita akan membahas terkait produk-produk yang ada di sini nih, gitu kan. Ini Mas Bagas ini sebagai juragan cemilan ini kita mau tahu bagaimana tadi kan berawal dari jamur, terus di sini ada telur, kacang telur, di sini ada ini apa ini Mas? Itu jamur lunas. Oh, jamur lunas. Nah, ini dan banyak wajah-wajah di sini yang cukup familiar. Nah, ini akan kita bahas, teman-teman. Oke, Mas Bagas. Ini gimana sih strategi dalam pemasaran snack cemilan ini? Apa yang Mas Bagas strategikan untuk masuk ke pasar dan menjadi semua ini? Cap. Kalau jadi di marketing itu sebenarnya ada, ini menurut kita ya, selama pengalaman dan juga pembelajaran yang kita dapatkan, itu ada 3 temperatur pasar mas, atau ada temperatur market. Jadi market yang pertama itu market yang cold atau dingin. Oke. Market yang cold ini mereka itu nggak kenal kita siapa, alias nggak kenal mereka siapa penjualnya, dan mereka juga nggak kenal apa produknya. Oke. Nah, market yang dingin ini atau cold market ini, kita bisa menghajar pasar itu atau mengedukasi pasar itu dengan cara iklan, dengan cara endorsement, dengan cara berbayar brosur, baliho, banner, dan semacamnya, radio, televisi, Oke. public figure, dan semacamnya. Terus ada yang kedua, yang sifatnya masih warm atau hangat. Oke. Hangat ini, mereka belum tentu kenal kita, tapi bisa jadi sudah kenal produknya. Atau kebalikannya, sudah kenal siapa penjualnya, atau belum tentu kenal produknya. Produknya. Nah, yang paling penting untuk kita dapetin penjualan di awal, itu adalah di hot market. Yang itu market yang sudah panas. Oke. Mereka yang sudah kenal kita siapa, dan mereka sudah kenal apa produk kita. Meskipun mereka belum melakukan pembelian ya mas, Iya. tapi minimal mereka sudah kenal kita siapa, dan mereka sudah kenal apa produk kita. Market yang kenal kita siapa, kalau teman-teman UMKM memulai, itu beneran mulai aja dari komunitas terdekat kita. Dari orang terdekat. Teman-teman terdekat kita, relasi terdekat kita. Itu karena Karena apa? Hot market tadi, Iya, mereka udah kenal. kita, mereka kenal reputasi kita, mereka kenal dengan authority kita, mereka kenal kita itu siapa. Minimal, anggaplah mereka nggak butuh produknya, tapi kasihan sama kita penjualnya. Iya. Kan minimal begitu. Kalau Yang penting- temen kan pasti support gitu yang kan penting ya. terjadi penjualan, goalnya. Iya, betul. Nah, maka dari itu, bagi teman-teman mungkin UMKM pengen beneran hajar bleh marketing atau penjualan yang signifikan, luasin market yang hot market ini. Oke. Alias, pasar kita harus benar-benar kita luaskan, selain luas juga harus berkualitas. Kalau teman-teman kita luas, tapi nggak berkualitas, isinya cuma gibah, iri, dengki. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau teman kita luas sekaligus berkualitas, mereka bakal support. Minimal jadi reseller kita, minimal jadi agen kita, minimal jadi mereka memasarkan produk kita. Betul. Karena apa ya? Karena hot market ini kan orang yang deket sama kita Orang yang ya. dekat Mas? sama kita. Oke. Lah ini Mas deket sama orang-orang ini kah?
Nah, ini menarik banget ini gambar-gambarnya ini. Nah ini serunya, karena waktu itu yang deket sama saya bukan teman, guru dan semacamnya, yang deket sama saya itu investor mas. Investor. Karena mereka nagih-nagih saya, otomatis kan mereka dekat sama saya. Oh iya. Mereka nggak mau lari dari saya, mereka nggak mau pergi jauh dari saya. Maka dari itu, yang kita kolaborasikan atau yang kita saling sinergikan adalah teman-teman para investor saya. Oke, menarik Jadi ini. misal nih, saya ketemu dengan salah satu tokoh nasional, bisa dibilang pengusaha besar di Indonesia, itu dari salah satu investor saya yang kenalin, yang bernama Dewa Eka Prayoga itu. Oke. Jadi Kang Dewa bikin event waktu itu di Grand Surya Kediri, saya diajakin investor saya untuk ikut event itu. Dan akhirnya kita kolaborasi dengan Kang Dewa. Jadi yang ini. Dengan Sang Dewa, Keripik Pisang. Iya. Oke. Terus akhirnya, karena kita kenal dengan Kang Dewa, nyambung tuh akhirnya Kang Dewa dengan relasi artis yang lain, ya sudah kita nyambunglah dengan Mas Ricky Harun, kita tersambung dengan kolaborasi sama tokoh nasional yang lain. Ini yang Kirun Makarun dengan Mas Ricky Harun. Iya. Pantes gini muka-mukanya bukan muka-muka yang asing gitu mas. Jadi oke. Nah, Yang bikin seru itu mereka nggak tahu kalau produksinya itu di Kediri semua. nggak tahu. Padahal ini ada tulisannya nggak mas? Meskipun ada mas, meskipun semuanya ada, tapi kan hampir semuanya kan kita menjualnya, tanda kutip, menjual Ricky Harunnya. Iya betul. Bukan menjual kita sebagai produsen Kediri. Oke. Ini semuanya berarti nanti ada bayaran royalti dong untuk Iya, mas, ya? kalau kerjasama kan ya. sharing profit sama mereka mas kalau yang Profit sharing. Oke. Untuk pemasarannya mas, kan ini kan awalnya kan berarti bisa dibilang jamur dulu ya, ini jamur kan ya, yang ini jamur. Itu kok bisa kepikiran ke yang lain? Kita kembalikan itu sebenarnya mau inovasi apapun, sekencang apapun kita inovasi, kita kembalikan itu dari permintaan pasar. Oke. Rata-rata UMKM atau teman-teman kita itu mereka memulai dari produknya dulu, lalu bingung cari pasarnya. Betul. Buangnya kemana itu tuh mereka mungkin yang penting bikin dulu kayaknya ini prospek gitu kan. Kayaknya prospek, kayaknya enak, kayaknya ngangenin. Waktu udah jadi, waktu dibuang nggak kemakan. Kayak gitu. Mereka jual kemana? Maka dari itu kita mulai inovasi apapun, mau bikin produk apapun, mulai dari pasarnya. Oke. Jadi dari jamur crispy, kita kan udah ketemu pasar. Betul. Nah dari pasar itu, ya kita stalking mereka, kita tanya mereka, bro, butuhmu apa? Pengenmu apa? Nah dari kebutuhan mereka dan keinginan mereka, sekaligus masalah mereka bilang, aku butuh makaroni, aku butuh jamur crispy, aku butuh pisang, aku butuh kacang telurnya. Jadi semuanya berdasarkan permintaan pasar. Oke, berarti bisa saya simpulkan kayak gini. Produk yang ada di sini ini adalah solusi dari kebutuhan pasar. Iya benar. Oke. Ingat itu teman-teman ya. Kalau mau berinovasi itu harus bisa tahu nih pasar butuhnya apa. Jangan dipaksa pasar itu nerima produk yang sebenarnya mereka nggak pengen. Mereka nggak butuh. Nggak butuh. Mereka membeli karena ya antara sungkan malu, kalau ya kasihan sama sampean gitu. Itu berkembangnya akan susah ya mas ya. Oke, menarik banget. Terus ini mas, dari semua produk ini bagaimana mendistribusikannya? Kan otomatis apakah misalnya mas melakukan survei nih, oh pisang nih paling banyak area ini gitu. Enggak. Jadi gimana? kita distribusinya pakai otomatis ya. Setiap tokoh yang ada di masing-masing brand itu punya follower. Oke. Mereka punya, jadi sebenarnya mutualisme. Mereka punya follower yang cuman angka, tapi nggak masuk saldo rekening. Iya. Kita punya produk, tapi kita nggak punya jangkauan database follower itu. Dan akhirnya kita sinergi, follower itu kita sinergikan dengan produk, hasilnya kan saldo rekening, Mas. Betul. Akhirnya, ya kita bilang ke para follower, nih, misal Ricky Harun, kita posting ke post akunnya Instagram, mulai apapun, sosmednya Mas Ricky Harun, lalu kita posting bagi teman-teman follower saya, tapi sayanya di sini adalah Ricky Harun, yang pengen dapat penghasilan tambahan, entah itu ibu rumah tangga ataupun kalian yang sedang sekolah, kampus dan semacamnya, pengen dapat penghasilan tambahan,
yuk gabung menjadi reseller saya. Saya di sini Ricky Harun. Oke. Ketika kita tambahin poin, value tambahan dengan selain bisa dapatkan penghasilan, nanti dapat mentoring pembinaan langsung dari saya. Sayanya di sini juga Ricky Harun. Oh. Otomatis mereka fanbase-nya Ricky Harun, followernya Ricky Harun, mau nggak mau mas, transfer. Oh. Mau nggak mau ya siap untuk hajar play, apalagi lebih dekat dengan idolanya. Idolanya. Oh iya. Dan Jadi ketemunya distribusinya pakai apa? Pakai database mereka dan namanya reseller. Oke. Berarti ini juga berlaku ke semuanya ya. Semuanya. Tapi ada yang menarik di sini itu pecah telur ini nggak Pecah di telur. gambarnya? Pecah telur ini salah satu channel YouTube. Oke. Kalau teman-teman cek channel YouTube Pecah Telur, itu view-nya udah jutaan tuh. Oh ya, di sini ada logonya YouTube nih teman-teman. Nah, Pecah Telur, anggaplah kita ngomong soal YouTube dulu ya. Oke. Pecah Telur, mereka kan monetize lewat AdSense, kalau nggak lewat iklan endorsement. Betul. Akhirnya kita coba kerjasamakan dengan mereka. Wahai Pecah Telur, daripada cuman dapat monetize dari AdSense dan juga endorsement itu pun juga jarang-jarang, gimana kalau kita kolaborasi? Setiap video YouTube yang Anda upload, tampilkan kacang telur ini, kita branding dengan nama Pecah Telur Snack. Anggaplah satu video rata-rata biasanya 500.000 penonton. Ketika kita launching ini, kita sampai 2,7 juta penonton. Dari 2,7 juta penonton, masa iya 1.000 orang nggak beli? Masa iya 100 orang nggak beli? Padahal 1 juta aja, 1.000 orang itu nggak sampai 1 juta 10%-nya berapa sih? 100.000 kan? 100.000 itu paling ya 0,01% conversion rate-nya ya kalau misalnya itu dari jumlah view ke pembelian produk. Ya. Nah 1.000 dikali misal ini harga anggaplah 20.000 atau 15.000, yaitu omset yang masuk, mau nggak mau. Jadi akhirnya monetize-nya adalah kalau ini Pecah Telur bukan lewat channel Instagram, bukan lewat channel Facebook ataupun TikTok, tapi lewat YouTube. Jadi balik lagi, semua berdasarkan inovasi yang dibutuhkan sama segmen pasarnya. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman ya. Cara marketing yang menurut aku nih sangat-sangat kreatif dan mudah banget. Dari kolaborasi, kalau bisa dibilang ya Mas Bagas ini, kalau dibilang modal, itu wah kadang kan teman-teman kalau mau suruh wirausaha nggak punya modal. Padahal relasi itu modal ya Mas ya. Relasi itu modal. Ini adalah wujud dari pengembangan modal dari Mas Bagas. Bisa collab dengan beberapa orang, adalah menjaga silaturahmi ya, saya menjaga relasi dan juga berpikir inovasi. Siapa yang pernah kepikiran bikin snack collab sama channel YouTube loh? Aku baru kali ini teman-teman. Ini luar biasa banget. Dan kalau boleh tanya nih Mas, dari sekian banyak snack ini, dampak yang diberikan nih, kan pasti ada dampak finansial juga, ada dampak sosial. Yang Mas rasakan seperti apa sih? Terlepas finansial, yaitu otomatis ada ya Mas. Pasti ada, ya. Tapi kita mungkin komparasinya dengan bisnis saya yang kemarin. Ya. Ini kan ketemunya Bagas yang dengan kondisi dapat finansial dengan kondisi sekarang sama finansial waktu yang kemarin kan multi level, manikin dan semacamnya. Kalau yang kemarin mungkin secara finansial ya kenceng banget Mas. Apalagi waktu MMM itu kan kita dapat 30% itu per bulan, nggak ngapa-ngapain. Jadi secara finansial mungkin nggak bisa di-compare ya. Tapi secara dampak sosial, khususnya orang-orang yang bekerja di tempat kita, otomatis di situ yang bikin nyesil Mas. Misal di kita kan nggak cuman sekedar tim CS ataupun tim marketing, tapi mereka ada yang ibu-ibu penggorengan, petani jamur, ada yang mereka packing dan semacamnya. Kita juga setiap bulan itu kita adakan rutin, biasanya impian mereka yang kita wujudkan. Itu yang kita geser. Mungkin karena kita ngejar omset, sekarang sudah buat apa lagi? Utang sudah lunas kondisi. Tapi ketika ada orang yang masuk ke tempat kita dan mereka bilang, Mas, aku punya tanggungan, misal tanah atau sertifikat
atau bapak ibuku sedang stroke. Ini saya cerita ini bukan analogi, serius orangnya ada dan emang ceritanya ada. Terus mereka dengan gaji packing, dengan gaji goreng, ya masa bisa lunas, Mas? Iya, betul. Kan jelas nggak mungkin. Nah, itulah sebenarnya kita sebagai pengusaha yang mungkin punya akses dan kompetensi jauh lebih besar yang kita gunakan buat membantu mereka. Itu yang harusnya, ya bukan harusnya, memang kita kewajiban para pengusaha emang harus begitu. Teman-teman oke lah, anggaplah omset miliaran, tapi pertanyaannya, ya makan cuma sehari 3 kali ya loh, sehari 2 kali loh. Iya. Terus mau buat apa lagi? Mending alokasikan beneran buat tim. Minimal buat orang-orang yang beneran di balik layar kita. Mereka yang packing sama kita, mereka yang ngirim produk kita, mereka yang petani-petani itu nimbrung di tempat kita. Yang ikut membesarkan Mas Bagas juga sebenarnya. Oke. Itu yang kerasanya di situ. Kalau kita bisa bilang mitra lah ya Mas ya. Itu kan mitranya Mas Bagas. Sampai sekarang nih udah berapa orang yang ada di bawah Mas Bagas? Siap. Karena kita sekarang bergeser, alias kita nggak produksi lagi. Jadi kita semuanya mengambil maklun ya ke teman-teman UMKM yang lain. Misal jamur crispy saya ambil dari UMKM, makaroninya saya ambil dari UMKM. Jadi kita full di pengemasan dan distribusi tok. Oke. Jadi artinya yang bagian sini itu saya kurang tahu, Mas. Oh iya. Otomatis kan ini sendiri. Tapi bisa bayangkan kalau keripik pisang waktu itu kita launching orderan bisa sampai kita order ke mereka 10 ton. 10 ton. Itu otomatis ada berapa orang yang otomatis mereka mulai dari petaninya, aduk bumbunya dan semacamnya. Itu udah luar biasa sih. Oke, Mas Bagas, ini segmen ini menarik banget dan teman-teman bisa ngerti sendiri kan, yang namanya berwirausaha itu kalau masalah modal itu nggak harus modal besar. Ini loh, modal relasi, modal kreativitas itu juga bisa seluas ini. Oke, gitu aja untuk segmen kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti di segmen terakhir, tetap di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Halo Sobat Literasi sekalian, kita udah sampai di segmen yang terakhir dan ini kita akan tanya-tanya lagi nih dengan Mas Bagas terkait ke depan ini Mas, mau seperti apa sih? Apa target-target yang ingin dicapai Mas Bagas ke depan? Kita beda ya Mas, mungkin kalau teman-teman yang lain 5 tahun nggak mau ngapain, 10 tahun mau ngapain. Tapi sebenarnya ini beda malah. Jadi setiap brand-brand ini yang di-handle, itu setiap brand itu ada leadernya. Ada masing-masing orangnya. Oke. Nah, rencananya bahkan ketika mungkin targetnya sudah tembus atau targetnya sudah sesuai, sudah mumpuni, dan mereka secara kompetensi sudah layak, bisa jadi mereka yang awalnya karyawan dan tim di tempat kita malah ajukan mereka untuk jadi kepemilikan di tempat kita. Oh gitu. Jadi mereka yang mungkin sekarang CS, mungkin yang sekarang packing toh, atau ngirim toh, atau bagian ngaduk bumbu aja, itu mereka bahkan kita plankan untuk ya kalau bisa ini ya usaha kalian. Jadi biar rasa kepemilikannya juga besar ya Mas ya. Jadi nggak sekedar ini rasa memiliki, bukan begitu. Emang beneran mereka memiliki nanti. Okay. Mungkin bisa kita sharing profit lagi tambahan untuk ke mereka. Jadi setiap brand di-handle tuh 1 liter. Nah nanti mereka ya sudah, ini brand milikmu, ini brand milikmu, ini brand milikmu. Itu yang mungkin bentar lagi ya, yang kita akan mainkan. Terus begitu pun ada beberapa tim yang lain, bisa jadi tim konten atau tim produksi, tim pengiriman yang mereka bisa jadi nggak handle brand-brand ini. Oke. Nah itu gimana biar mengantisipasi agar mereka tetap aman, nggak cemburu dan semacamnya? Ya kita tetap bikinkan mereka usaha. Misal nih mereka yang sedang ngaduk bumbu, mereka kan paham bumbu-bumbu kita. Oke. Mereka paham mulai tahu suppliernya dari mana, mereka yang purchasing, mereka yang PO. Mereka yang semacamnya, semuanya.
Yaitu kita bikinkan brand atau bikinkan usaha untuk apa? Dia yang sekarang mungkin aduk bumbu dan semacamnya, dia bisa jadi leader untuk apa? Handle brand tentang bumbu-bumbu ini yang kita suplai untuk UMKM. Oke. Begitupun sampai tim pengiriman. Tim pengiriman mungkin sekarang mereka sedang kirim kemana-mana. Ke ekspedisi, entah itu JNE, JNT, Indah Kargo, Dakota, dan semacamnya. Tapi kalau mereka beneran berkompetensi dan cocok untuk kita ajakin serius, ya bisa jadi pengiriman bukan hanya sekedar mengirim produk kita tok, tapi kita bisa bantu UMKM yang lain dan kita malah bisa jadi dia bikin usaha tentang ekspedisi. Karena mereka tahu ongkirnya berapa, hitung volume berapa, meskipun secara state atau posisi mereka karyawan sekarang. Tapi ke depan ya kita arahkan untuk mereka harus punya jiwa-jiwa pengusaha. Begitupun tim konten. Tim konten di tempat kita, yang bagian foto, video, bikin post di postingannya Mas Ricky Harun, pecah telur dan semacamnya, dia sudah punya pengalaman di sini. Nah itu kita bikinkan usaha untuk apa? Bikin brand solusi konten para UMKM. Oke. Jadi akhirnya state-nya yang mulai awalnya dia mungkin sekarang karyawan, tapi lama-kelamaan ya kita arahkan mereka untuk sama-sama punya jiwa pengusaha juga. Dan ada kepemilikan di tempat kita. Jadi emang apa ya? Untuk ini kan strategi dalam mengembangkan tim berarti. Iya, mau nggak mau. Oh, keren banget nih. Dan otomatis ketika timnya berkembang, ya usahanya berkembang. Karena basisnya gini, ini prinsipnya ya. Ketika kita mengelola bisnis, sebenarnya kita nggak sedang mengelola bisnis, Mas. Tapi kita sedang mengelola manusia. Yang manusia itu mengelola bisnis kita, kan begitu? Iya, berarti harus diselesaikan dari juga manusianya dulu. Oke. Kalau manusianya nggak selesai, ya gimana mereka mau mengelola bisnis dengan baik? Aku dari tadi sih penasaran ya teman-teman ya. Ini kan bungkusnya udah bagus ya. Ini kita belum cek isinya nih. Boleh dong Mas ya? Ya di styrofoam tok di sini ya. Iya loh, siapa tahu loh ini kan. Ya. Ini properti tok ya. Ini dikasih nitrogen. Ini harus kita cek dulu kan bungkusnya udah bagus gimana rasanya teman-teman. Kan gratis Mas. Kalau itu harus bilang enak. Nah, jelas. Ini soalnya aku baca ini enak. Gitu. Jalu. Enaknya bikin kapok ngutang lagi loh. Ini dari Jogja loh Mas. Tokohnya ini Mas Sabtuari. Bikin kapok ngutang loh guys ini guys. Nah. Enak beneran nggak Mas? Enak beneran ini, enak beneran. Enak beneran, kalian bisa cobain satu-satu kayaknya enak ini guys. Dan ke endorse. Oke. Aku sampai saking enaknya aku lupa mau tanya apa lagi ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Mas Bagas. Pesan apa sih yang bisa Mas Bagas kasih ke teman-teman sobat literasi semua yang sedang mendengarkan podcast ini? Siap, biar vibes-nya nggak seperti orang mau meninggal Mas ya. Gimana pesan-pesan terakhir dan semacamnya. Saya mungkin mengutip dari bukunya Kang Dewa ada. Terus di seminarnya waktu itu Yayasan Singgih, saya mendengarkan satu quote kalimat yang teman-teman yang anak-anak muda khususnya itu beneran bisa nampol. Ya ini satu pesan quote-nya atau motivasi dari beliau. Saya coba sampaikan lagi di sini. Sekaligus menutup sesi kita selesai. Lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Itu quote-nya ngena banget ya teman-teman ya. Dengerin itu. Jangan sampai kehilangan masa tua, ya kan? Masa muda, ya udahlah, mungkin pernah terjebak di berbagai hal. Jangan pengen cepet-cepet kaya, cepet, tapi caranya instan. Oh itu nggak ada, teman-teman. Ingat ya, sampai nanti jangan sampai kejebak kayak tadi bisnis-bisnis yang scam seperti itu. Oke, sobat literasi semua, ini udah banyak banget ilmu yang kita serap dari Mas Bagas, dari pengalamannya dia, bagaimana Mas Bagas mengembangkan bisnis, bahkan sampai strategi marketingnya itu seperti apa sih. Nah, kalau boleh saya simpulkan secara trick of three nih, kan ada trick of three, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah relasi itu mempercepat rezeki. Ya, mungkin rezeki itu udah ada takarannya ya Mas ya. Tapi dengan banyaknya relasi, luasnya relasi itu akan mempercepat
aliran rezeki itu sampai ke kita. Yang poin yang kedua adalah modal tidak selalu penting, tapi mental yang terpenting, ya kan? Nah, dengan tekanan yang luar biasa, Mas Bagas bisa menghadapi itu semua dan justru menghasilkan produk-produk yang luar biasa seperti ini. Itu kalau mentalnya nggak jadi beneran itu juga akan susah. Dan yang ketiga, terus berinovasi atau mati. Bisa dilihat dari semua yang ada di sini itu adalah hasil dari inovasi, ada gagasan dari Mas Bagas sendiri. Tuh, oke, terima kasih Mas Bagas. Siap. Ini keren banget ilmu dan informasinya. Mungkin sobat-sobat literasi di sini bakal banyak belajar dari Mas Bagas. Oke, demikian podcast Pustakawan Bank Indonesia pada episode kali ini. Semoga menginspirasi dan salam literasi.